yang kita minta itu siapa, harus kenal, yakin dan tahu sifat-sifatnya dan tahu kebiasaan-kebiasaannya. Kalau kita kenal saja tapi tidak tahu kebiasaannya, kalau kita hanya ibadah sebagai rutinitas, sholat ya sholat, wiridan ya wiridan, ruqyah yang ruqyah, kemudian ibadah yang sebagai rutinitas, maka tidak akan ngefek di hati kita. Coba sekali-kali, ya jika sekali-kali punya rutinitas sing rasa kecuali Gusti Allah, aku ra iso apa-apa, posisine pas kayak kepepet ngene iki, dibikin kepepet kayak ngene iki, maka ketika itulah nimbol dadi emas, nyekeliwat dadi emas, tapi gak نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا حول ولا قوة إلا بالله. Yang tikus ngene wae kesoteng malah penak kok, mlebu YouTube kok. Mlebu YouTube terkenal. Nek menawa ana perawan نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم القيامة أما بعد. Pada sahabat yang saya muliakan, juga pada Bapak Ketum yang baik hati, yang sabar ngopani anak buah, ya memang anak muda kira-kira nakal-nakal. Nah, kalau nggak nakal bukan anak muda, urusannya rada angel, biasa. Sabar, yang penting ketuanya gaji bulanannya tetap. Alhamdulillah, serasa mikir RTL, anggur gajian tetap sudah, alhamdulillah. Lebih ngajinya begitu nih. Halaman pindah dari mana nih? Adia ya? Adia. Kan bagus saya dari yang datang ketinggal. Jadi? Abu Nabi. Abu Nabi ini untuk sekintal masamu, masya Allah. Subhanallah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dhurriyyatihi wa barakatuhu ajmain wa rahmatan bi jami'i ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wa ulama wal musannifin wa jami'il malaikati husna wa laqatul mukarrabin wa rahmatan bi jami'il awliya min masyayikh al-ardi wa walidi wa ahya wa nafsusan syambal qadirin jilani wa syabal banan naqsyabati wa jami'il aqtab wal abdal wal awtad wal imamin ya Allah wa jami'il awliya min masyayikh al-ardi wa walidi wa ahya khususan Abu Sayyid Muhammad Alawi wa Syekhina Maimun Zubair wa jami'il mutuzina silsilati as-sanadi silsilati sanadina ruqyah aswaja min Usama ila akhir sanad wa farajatun dah masa berwudan manawar al-baraham hayu ali darajat majalah jannah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ketemu bulan malam. Jadi saya maca kiai kalem. Ketemu bulan malam. Bilala wong ora iso terus. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Adua utawi iki mertelano bono mina adami abwabil faraji. Ampun keliru niku iki, ampun keliru harokate. Karena ana harokate mbah kalau iki sabar dia. Mina adami sing paling dia mbah kalau tok. Liyane nek khusuk-khusuk. Min al-a'dami abwabil faraji iku setengah sangka luwih gede-gedene pira-pira pintune solusi. Doa utawi doa adalah termasuk pintu solusi yang paling monggo. Waalaikumsalam, monggo pinara. Wa ya miftahul hajati utawi donga iku miftahul hajati, kuncine kebutuhan. Sampeyan butuh napa mawon
Empat kuncinya donga, termasuk bojo, utah donga, nek ora donga buntut. Wa mustarahil ashabil faqati, lan kelegaane pira-pira wong sing duweni hajat. Wong sing duweni hajat iku nek donya rasane lega. Wa maja'il muttariina, lan tempat perlindungan atau tempat perlariane wong sing kepepet. Wong sing kepepet itu biasanya kejadiannya ora iso-iso nek bojone ora kepethuk, bojone ora kepethuk, iku biasanya solusi yang mandi perlariane yang nganggo dunya. Wa mutanaffasu dari ma'arifi, lan nggon nafase maksudnya ya langgan semangati pira-pira wong sing duweni kebutuhan. Wong sing duwe kebutuhan itu bila berdoa rasanya semangat. Mulane sing teng masjid-masjid niku mboten wangsul-wangsul, biasanya kebutuhannya kathah. Mana nek sampean niku kok ning masjid kondang terus mulai, berarti itu no problem. Sampeyan ditani wong kapan mengisor betut tas dhewe kok suwi, iku nek utange akeh, ora lunas-lunas, ya keluargane lara utawa ora wani mulih mergo bojone galak. Waqad amara billahi ta'ala, dan teman-teman wis perintah dikan donga supaya wa ta'ala. Dalile udu rabbakum tadarruan wa khufyah. Donga sira kabeh rabbakum ing pangeran ira kabeh tadarruan kelawan rendah hati, wa khufyatan lan kelawan suara kang lembut. Nah donga karo Gusti Allah suara rendah hati, suarane sing lembut. Mboten usah gendar-gendar, niku jenengane dimo. Ya Allah, jika tidak kau menangkan, nah itu jenengane dimo. Waqalan dawu sapa Allah Ta'ala, waqalan dawu sapa Rasulullah. Iki mau waqalan dawu sapa Allah teh, nggih. Ruang Rasulullah, waqalan dawu sapa Allah. Dawu ngene ning Al-Qur'an, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Waqalan dawu sapa rabbukum pangeran ira kabeh ud'uni. Donga sira kabeh sun astajib mongko ngijabahi sapa ingsun lakum marang sira kabeh. Surat Al-Ghafir ayat 60. Wa damma lan maitu sapa Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya Allah ta'ala lan maulur sapa Allah. Ini apa jenengane? Maitu kaum maning kaum taraku kang ninggal sapa kaum adia ing dunya. Faqala lidawu sapa Allah, walaqad akhadnahum bil adabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarra'un. Walaqad akhadna lan yakti, lan sumpah yakti demi teman-teman wis nindak ya apa jenengane cara bahasa Jawa nih, wis nindak mengambil tindakan, telah menindak atau telah menimpakan sapa ingsun hum ing alladzina tarakut kauman tarakut dia bil adab kelawan adab. Pamastakane mongko ora tunduk sapa mengkono lagu malah kauman rabbi malang pangerane kauman, wa ma yatadarrauna lan ora padha merendahkan diri sapa kauman. Terus mengatakan, ketika kita berdoa sebagai orang yang mukmin, apapun bentuknya, semua perbuatan itu harus pakai ilmu. Kalau kita perbuatan serampangan, ya tentu kita tidak akan menghasilkan sebuah hasil yang maksimal dan jarang sekali akan sukses. Oleh karena itu, seorang yang baik, apapun perbuatannya, apapun ibadahnya, landasannya harus berlandasan ilmu.
ketika kita berdoa kita harus tahu apa dalilnya. Yang paling utama adalah kita harus ketika doa itu kita harus yakin kenal dulu sama Allah. Alamatnya di mana? Dicari, kalau nggak ketemu kan nggak akan lalu linting kemana, di mana, gitu kan? Saya kasih contoh. Kalau kita tidak kenal sama bupati, kira-kira proposal kita itu turun kapan? Turun-turun kan ya? Ya, atau misalkan begini, saya ini temannya Mbah Pilang, ya, saya tahu Mbah Pilang, tetapi saya perintahkan kepada orang yang tidak tahu Mbah Pilang, Gus Faruk, aku duwe HP, pengen kakno Mbah Pilang, kira-kira sampai kepada Mbah Pilang apa tidak? Kalau tidak tahu Mbah Pilang, tidak tahu alamatnya, enggak nyampe. Sama ketika kita berdoa, cuman Allah kan tidak ada adresnya gitu kan, enggak ada adresnya. Ini hanya saya bilang kalau kita ini berdoa tapi tidak tahu siapa yang kita minta. Kalau kita tidak dikabulkan, ruqyah kurang kasil ya malam saja karena kita tidak kenal. Jadi kita harus kenal dulu siapa yang kita minta itu siapa, harus kenal, yakin dan tahu sifat-sifatnya dan tahu kebiasaan-kebiasaannya. Kalau kita kenal saja tapi tidak tahu kebiasaannya, nanti jangan-jangan kita tertolak. Wong dokter itu, wong bank itu kan sifatnya kalau malam kalau hari Ahad itu kan tutup. Lah kita datang ke bank hari Ahad, cari pinjaman mesti tutup terus. Oleh karena itu kita dikasih resep, kalau mau telepon Tuhan itu ya teleponnya 2221, dan itu harus dilakukan di malam hari biar tidak ada banyak tidak lemot. Internetnya tidak lemot, maksudnya kita sholatnya dikasih 2 rakaat tahajud, 2 rakaat tahajud, 2 rakaat tahajud dan seterusnya diakhiri dengan witir. Itu kan kebiasaan. Ketika kita mengetuk pintu Tuhan itu resepnya, kebiasaannya Allah itu kasih gitu. Nah, kalau kita tidak tahu kebiasaan Allah, ya seperti tadi, ini saya tidak menyamakan Allah dengan bank ya, cuman kasih bayangan saja. Kalau kita tidak tahu kebiasaan Tuhan itu kalau kasih gimana ini, maka kita kalau nggak dikabulkan juga harus mikir diri, kenapa ini nggak dikabulkan? Wah, tadi belum telepon kan gitu. Nah ini macam. Nah ini ketika kita tahu udhuni rabbakum tadarru'an wa khufyah, resepnya kita berdoa, perintahnya adalah tadarru'an wa khufyah. Kita harus merendahkan diri. Jangan berdoa itu seolah-olah Tuhan yang membutuhkan. Ya, kalau kita itu kan kalau beribadah sukanya itu koyo-koyo Gusti Allah yang butuh gitu. Padahal kita yang butuh. Ibadah kok Assalamualaikum. Allahu Akbar, cekuk, cenil, kendul. Assalamualaikum. Kaya itu Allah yang butuh. Maka ketika kita itu berdoa tidak dikabulkan, ya kita harus tahu diri. Kita itu kurang menghormati, kurang merendahkan diri, dan kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal resepnya adalah ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Kita berdoa harus merendahkan diri, merasakan kita ini adalah hamba Allah, tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya kecerdasan apa-apa, tidak mampu apa-apa, dan rendah memang kalau Allah tidak mengangkat derajat kita. Dan kalau kita matur kepada Tuhan ya dengan suara yang lembut, ya seperti kita kalau pacaran dulu waktu sama istri dulu ya, lembut gitu bilang, ya Allah ini gimana ya Allah, pandemi ini kan rupiah macet ya Allah, sedangkan pemasukan juga macet ya Allah, sampai Rabi pun ya juga macet ya Allah, maka bukakanlah pintu-pintu yang macet itu ya Allah. Dan diakhiri 2 ayat Yasin ya, 2 ayat terakhir, innama amruhu idza arada syai'an la yaqula lahu
kun fayakun, insya Allah. Dan kalau kita niru yang ada di TV-TV langsung kun fayakun, terjadi ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Allah yang menyuruh kita untuk berdoa. Ketika kita berdoa itu Allah suka, bahkan disuruh, dijanjikan kalau kamu berdoa padaku astajib lakum, maka akan kukabulkan doamu. Bahkan kalau tidak mau berdoa, dicemooh oleh Allah, bahkan diadab oleh Allah, sebagaimana ayat yang ini surat Al-Mu'minun ayat 76 ini ya, walaqad akhadnahum bil adabi famastakanu li rabbihim wa ma yatabarrun. Ini surat Al-Mu'minun ayat 76. Orang-orang yang tidak mau berdoa ini telah ditimpakan adab oleh Allah. Kemudian mereka juga tidak tunduk kepada Tuhannya, dikai adab, ora kasil-kasil kerjane, wis moh ndonga ora kasil-kasil kerjane, tertua-tua wa ma yatabarrun, dan akhirnya pun dia tidak mau merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita yang melihat orang-orang awam biasa itu, kalau dia berdoa atau tidak berdoa kemudian ditimpa dia kesulitannya itu tidak membuat dia dekat kepada Allah, tetapi malah membuat dia wa ma yatabarrun, tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Persis. Maka ketika persis seperti ayat di sini, kalau di antara praktisi JRA ini ada yang semacam ini, harus kembali segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti metodenya metode inabah. Ya Allah, jika gara-gara dosa kami ya Allah, ini rezeki saya mampet ya Allah, nah, maka mulai saat ini ya Allah, aku mohon ampun padamu, kan gitu kata Pak Ketum tadi kan gitu. Nah, insya Allah nanti dibukakan pintu-pintu. Sama kalau jodoh juga begitu, barangkali ini ada dosa sama orang tua, ini ya Allah, jika jodoh saya ini gara-gara kurang hormat kepada orang tua dan kurang memuliakan orang tua ya Allah misalkan, maka mulai saat ini saya mohon ampun dan berdoa padamu ya Allah, maka kirimkanlah ya Allah istri yang cantik, kaya, anak pejabat, mobilnya banyak, nah, tanahnya di mana dan dapat separuh asetnya. Jangan lupa itu, nanti dapat tanahnya saja berat. Yang itu. Terus qala Sa'id bin Abdullah, berkata Sa'id bin Abdullah, Allah Ta'ala al-khalqa, Allah menciptakan, khalaqan dadana sapa Allah Ta'ala al-khalqa ing makhluk, wa qala lan dawuh sapa Allah, najuni, bermunajatlah sira kabeh ni ing ingsun, fa illam tafalu, jika kamu tidak melakukannya, tangduru, maka lihatlah kamu ilayya padaku. Baiklah tafalu, jika kamu tidak mau melakukannya, tasmau, maka dengarkanlah minni padaku. Baiklah tafalu, jika kamu tidak melakukannya, takunu mongkono sira kabeh bibabi iku ana ing lawang ingsun. Baiklah tafalu, jika tidak melakukan sapa sira kabeh, fanzilu, mongko ngenggono sira kabeh hajatikum ing pira-pira kebutuhanmu bi kelawan ingsun. Kata Allah ketika menciptakan makhluk ya. Ini hadis riwayat Sa'id bin Abdullah. Allah berkata demikian ketika Allah menciptakan makhluk, najuni, bermunajatlah kepadaku. Munajat itu gampangannya gini, kamu pernah punya istri apa belum? Yang punya istri sudah pernah ya, jagon-jagon. Yang belum itu kan munajatnya nggak bisa. Gimana mau bermunajat? Makanya kalau punya istri itu kadang-kala diajak munajat. Ya, kalau Mbah Khalil itu tidak cuma munajat, nah, itu sudah sampai kemana-mana itu. Kemarin itu di apa itu, Songgolawang, nah, Songgolangit. Subhanallah, ilmu apa itu sampai Songgolangit itu bancenan mesti bancen buru-buru pol, ya itu. Ini memang gitu, kita harus pandai-pandai membagi waktu untuk keluarga, waktu untuk orang lain, juga waktu untuk Allah.
Oh, nah, gitu. Ketika kita ini tidak membagi waktu, maka jangan salahkan Allah ketika waktunya itu kamu itu berdoa, kamu waktunya disisihkan oleh Allah karena paling bunting, paling boncot. Coba kalau kamu itu formatnya, sebagian waktumu itu khusus untuk Allah lebih banyak formatnya, maka ketika kamu mohon, maka proposal kamu pasti akan cara internet ya bang, muncul pertama kali ya, ketika di download apa misalkan ketik apa intip yang muncul mesti Mbak bilang karena apa, asetnya waktunya terbesar adalah difokuskan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau misalkan waktu yang terfokus yang khusus untuk Allah itu cuma sedikit, maka ketika diketik intip itu orang muncul keblok dengan yang punya andil waktu yang lebih banyak begitu. Ini kata Allah ketika menciptakan makhluk itu bilangnya begini, najuni, bermunajatlah kepadaku. Munajat itu bisik-bisik cinta. Bisik-bisik cinta itu semacam gini, ya Allah, aku senang ya Allah punya Tuhan yang keren seperti Engkau ya Allah. Istriku itu memang cantik, dia berbakat, dia taat sekali padaku, dia itu menghormatiku, tetapi nggak ada apa-apanya denganmu ya Allah. Istriku itu cantik dan melayaniku dengan super taat ya Allah, tapi dia masih hitung-hitungan sama aku ya Allah. Kalau tidak tak kasih rezeki, dia itu mulutnya seperti apa itu? Silet masih hitung-hitungan. Dan kalau tidak dikasih banyak, biasanya diajak ke kamar agak enggan. Gitu. Aja muni curhat. Iki ceritane Mbah Khalil ya, paham. Ora ceritaku, aku diceritani nyenengane kok. Makanya tekan sebulannya. Gitu. Nah, ketika kita munajat itu ya bisik-bisik sama Allah gitu, kan akhirnya kita merasa punya Tuhan sejati. Kita akan merasa punya Tuhan. Kalau kita hanya ibadah sebagai rutinitas, sholat ya sholat, wiridan ya wiridan, rukyah yang rukyah, kemudian ibadah yang sebagai rutinitas, maka tidak akan ngefek di hati kita. Coba sekali-kali, ya jika sekali-kali punya rutinitas kamu itu berbisik-bisik sama Allah, ya Allah, saya punya rencana ya Allah, kawin 4 ya Allah. Misal contoh, kenapa keberatan? Kalau Allah menghendaki kan mudah saja. Misalkan ya Allah, tetapi istri saya ya Allah kasihan, karena dia sudah melahirkan anak-anakku 4 ya Allah. Kalau saya tambah lagi 4, dia khawatir saya stres. Ini ketika munajat begini, Allah kasihan. Oh, kamu itu pengen ngebet ya, ngebet pengen nikah 4 ya. Oke, tak bikin, tak kabulkan permintaanmu. Kemudian istrinya itu pagi-pagi bangun terus menawari sama dia, Mas, saya ridho Mas kalau engkau mau kawin lagi. Nah, ini buah dari munajat. Jangan sampai kamu tidak munajat, istri kemudian bilang, Mas, aku ridho Mas, kamu nikah lagi, tetapi Mas, apa ini yang kau bawa? Jangan sampai ini gara-gara tidak munajat. Maka keberhasilan munajat itu prioritaskan, sering munajat ya, munajat itu sering, sehingga kita merasa betul-betul itu punya Tuhan. Dan kalau kita terkabul itu kelihatan betul itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi ketika kita tidak pernah munajat, itu pasti yang terjadi keberhasilan ini gara-gara kehebatanku, gara-gara usaha kerasku, gara-gara ilmuku dan sebagainya. Tetapi kalau kita membiasakan diri matur kepada Allah, munajat itu matur pada Allah, berbisik terus sama Allah, ya Allah, Tuhan mana yang lebih hebat daripadamu ya Allah, lebih kasih sayang dibandingmu ya Allah, kau berikan segalanya padaku tanpa hitung-hitungan ya Allah. Padahal istriku itu memberikan apa saja tapi masih hitung-hitungan. Kowe barang nanya ibu bojomu kan ya hitung-hitungan toh. Ngono kok bojomu kan ora hitung-hitungan kan ya salah toh. Dadi nek bojomu hitung-hitungan mergo kowe hitung-hitungan. Ya hebat itu Allah.
ngei orang itu hitung-hitungannya, tapi kita tidak pernah menampakkan ini pada Allah. Coba kita pernah, ya Allah terima kasih ya Allah, kamu berikan segalanya padaku tanpa hitung-hitungan. Gitu balasanku, dosa berhari-hari terus melakukan sengali meneh orang gelem tobat ya Allah. Barang sholat gue kok hitung-hitungan, kisah aku swarga iki. Nah, betapa jahatnya aku ya Allah, ampunilah dosaku. Pantas kalau rezekiku mampet ya Allah. Bukan alasan pandemi ya Allah, karena alasan ya mampet hubungan sama Allah tadi. Kan gitu. Tulisannya. Fa'ilan taf'alu fa'uduru ilayya. Nek kowe gak gelem munajat. Fa'uduru ilayya. Kowe kudu roh aku. Delok, ketika kamu berbuat, kamu dilihat oleh Allah. Paling keset ya. Paling keset. Wis nek ora gelem terserah kowe, ora munajat mbak aku ora apa-apa. Tetapi setiap tindakanmu kowe kudu ngerti. Aku melihat. Nah, ngerti fa'uduru ilayya. Aku tahu segalanya. Kemudian fa'ilam tafalu fasma'u minni. Nah orang gelem roh, orang gelem munajat, juga enggak mau apa tadi? Tidak mau melihat aku. Ya gampang, fasma'u minni. Ya resepku anut. Apa resepnya? Ya yang di Al-Qur'an itu hampir didungokno, ya. Resep di Al-Qur'an itu dungokno. Fa'falu khaira, kon ngakoni kaapian, lakukanlah. Tasjud waqtarib, sujud dan mendekat, ya itu dilakukan, didengarkan. Fa'ilam tafalu fakunu bibabi. Kok ngono wae kok mau? Ya, apa tadi? Mendengarkan Allah, tidak mau mendengarkan saran Allah dan perintah Allah. Kok mau? Fakunu bibabi. Posisikan dirimu di pintu Allah. Ini kalau posisi sudah tidak mau melakukan ibadah keset, ini posisinya akan diusir oleh Allah. Pasti itu diusir oleh Allah. Semua langkah-langkahnya pasti sial, kesulitan semua. Nah itu kuncinya, berdiri di pintu Allah. Maksudnya apa? Ya kita duduk-duduk terus. Saya kalau bertamu di rumahnya Pak Ketum itu kan susah. Tapi kalau tak duduk terus, dia itu metu. Paling ora bojone iki metu, mbah raketa ngarep ngumpah-ngumpah, mbah raketa ngarep pinarano, terserah antara dua. Seperti gini aja. Bayi ketika dia itu nangis terus, maka orang tua tidak akan apa tega. Padahal ibu sama Allah itu belas kasih mana? Belas kasih Allah, lebih kasihan Allah. Maka ketika kamu maksiat terus atau ibadah, jangan lupa selalu ngelawangin Gusti Allah. Seumpamane ya terus nangis terus, ya Allah, kula niku pancen maksiat tetapi kula niku pengen sae ya Allah. Kula niku kagene mboten ibadah ya Allah, tetapi kula pengen sae ya Allah, pengen merubah diri ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Terus akhirnya nanti Allah akan memperbaiki perilakunya. Fa ilam tafalu fanzilu hajatikum bi. Nek ora gelem ning gone lawange Gusti Allah, ya nak buta-buta kebutuhanmu laporno Gusti Allah. Itu. Terusane qala Allah Ta'ala dawuh sapa Allah Ta'ala, amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Amman ana ta zat yujibu kang ngijabahi sapa man al muttara ing wong sing kepepet utawa sing darurat, idza dahu nalikane gelem donga sapa muttarhu ing man, wayak syifu lan ngilangake sapa man as-su'a ing keburukan. Bukankah dia Allah mengabulkan orang-orang yang kesulitan ketika mau berdoa dan menghilangkan keburukannya atau kesusahannya. Ini An-Naml ayat ning kene tulisannya 63 nggih. Sing leres 62. Ayat 62 juz 20. Ayat 62 juz 20. Yang leres niku. Ya, 62, yang lurus 62. Ini punya saya 63. Gini sampean 62. Oh, berarti itu
ora kitabe wong sing ora iso maca kitab. Nah, wis ngerti musonate jarak ditulis sing bener kuwatir salah. Lah nek sing maca iki ya ngerti paling dibenerno dhewe ha ngono. Badine. Ya. Ini ada kata begini ya. Ini kalau dalam ilmu hikam ini dikatakan kalau kita berdoa kok tidak dikabul-kabulkan, barangkali ada ayat ini amma yujibul muttarra idza da'ah. Kita belum dalam posisi kepepet. Karena Allah mengabulkan, ini di ayat ini adalah ada kata-kata wong sing kepepet. Walaupun sing ora kepepet dikabulkan bisa-bisa saja, tetapi kalau ini dijadikan syarat oleh Allah, itu Allah tidak salah. Ya, makanya kalau kita berdoa ternyata kita tidak kabul doanya, aku belum kepepet lah. Caranya bisa kepepet, ya mepet-mepet. Ya paham? Bikin posisi kita kepepet. Nanti kalau berdoa mandi, lebih caranya kepepet. Ya terserah sampean dia bisa kepepet. Nggih, ngaten. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad basyara. Aslinya bisa disiasati. Wong kepepet itu ketika berdoa dia tidak melihat yang lain kecuali hanya Allah yang mampu mengijabah, itu saja. Maka ketika Syekh Ibrahim bin Adam punya murid dikasih doa biar bisa pegang ikan jadi emas, itu tahu cerita apa belum? Belum. Ini kan muridnya namanya Kiai Hajir ya. Kiai Hajir dari sana, bukan dari yang kebakaran itu, bukan. Namanya Kiai Hajir. Ketika siapa tadi? Ibrahim bin Adam, itu kan ada masjid di sana, di Mekah sana, namanya Ibrahim bin Adam. Itu anak raja dan raja, pangeran itu. Di semua harta bendanya dikasihkan orang apa? Kerajaannya dikasihkan orang. Dia jadi wali. Ya. Pakaiannya cuma satu, nggak ganti-ganti. Nggak seperti Mbah Khalil, keren. Ya. Ganti rono ganti kalau kayak artis. Ini ketika datang ke sana, ini temannya yang si Hajir ini murid tapi teman, jadi wani. Rodoan. Nggak sai gurunya ki wani. Nggak. Lagi wong sugih mangan enak, mengkene nunggu masjid klambimu gak ganti penuh era karo-karuan. Dikono kan terus diketono kremate gamane. Aku tak wudu sih ya. Wudu. Ketika wudu itu air bisa jadi emas. Apa yang dipegang bisa jadi emas. Katakan Hajir melotot. Aku dagang angel-angel tekan kene barang. Terima dikenekno emas ora usah dagang. Akhirnya minta ijazah. Waduh, kalau pamane ning kene kok ana sing iso ngono, mesti praktisi jarak rono kabeh. Ya. Dikasih resep. Gini saja. Pakai wiridan 3 tahun kamu amalkan, insya Allah bisa seperti saya. Temenanan ini Mbah Khalil. Gimana Mbah Khalil? Wiridannya tenanan. Apa wiridannya? Kamu tidak boleh batal wudu selama 3 tahun. Wiridannya searep-arepmu. Arep jalantik karepmu, ya rozak ya karepmu, sing penting aja ya rondo. Kan gitu. Wes diamal 3 tahun teman. Khusyuk ora karuan. Berarti Mbah Khalil ngasih gosong ireng. Akhirnya wes 3 tahun dijajal. Cara wong wis pati geni. Wes. Kono kan gene Basir kan cedak iwak toh. Nyekel iwak deh. Iki kopet-kopet. Jadi emas. Kakuati nyekel iwak mas. Jadi iwak mas tapi kok kopet-kopet. Anjen asline iwak mas. Akhirnya diteni. Aku wis dihapusi 3 tahun. Murid kanca kan anjen ndablek kene kita. Rono parani wong enten saudagar sugih ki umbal lunga kaji meneh parani ning gone masjid sapa masjid apa Ibrahim bin Adam parani petuki
Semane aku karewang ora dagang jagon tuku. Karewangi wiridan sak keselku terima mbak aku tolong tahun iki nek aku bisnis dadi kowe pira masamu wis ngapusin tok ngapusi lah kowe piye ndekmu wiridan aku wiridan koyo persis resepmu wis temenanan wis mendekatkan diri tenan ta ora kamu dhewe piye wis tenanan padha resepmu aku mangan bukan mangan temenanan sing hati-hati wis tak hati-hati batal ngomong apa jenenge sedina ping 40 ya wudu ping 40 tak lakoni mencret botol mencret batal terus tak lakoni tapi kenyataannya gue ngapusi aku wes ngono ya wes ngene wae tak ilmu pamungkas saiki kowe saiki golek kaleng apa kaleng apa jenengane kaleng lah kaleng NU lah kaleng lah kaleng nek gulumu wah terus kalau Mbak Ibrahim bin Adham dikebai duit kebai duit kau neng pasar jir kowe neng pasar Demak kau nak wis tekan pasar Demak kowe ngomong sing banter sapa-sapa sing gelem nyawat watu aku sepisan tak kei 10.000 sing banter terus sapa-sapa sing gelem nyawat watu aku sepisan 10.000 ping pindho 20.000 ping telu 30.000 ngomong terus kepethuk kancane ketemu kepethuk ngono arep nyawat wah cak kanca dhewe sadeke mosok ya jadi wis stres ta piye arep dirukyah ora mandi jebule lho dudu edan jebule ora edan akhirnya kepethuk meneh karo Mbah Pilang lagi ngederne intip lagi arep nyawat ora tegel wong kanca dhewe kepethuk tanggane arep nyawat wah meneh lah akhirnya ana tukang becak iseng-iseng omongane tenan apa ora disawat kanggo watu cilik ya jalah aku tenang supaya mau nyawat aku ora sing to sapa iki 10.000 sapa mau akhir eta wedi piye nak kok saya ngajeng kula lah ya 10.000 ancaman becak kuwi ana sing gede barang sak keceke ngono ya 10.000 lempah deh 10.000 ambol kabeh lah akhirnya terus dapat blur marah nih gone Mbak Ibrahim bin Adham meneng kowe arep mateni aku apa marahi aku donga sing mustajab lah Mbak Ibrahim bin Adham wali malah guyu anak lho kok iso urip sih dah lho kok iso urip mau kepiye tak kira wis mati ngomong-ngomong ngono sih dah ora gathok iki aku swara kabeh kok malah ora apa ilahi rajiun kok malah guyu maksudmu piye aku ki mengguyu kowe kok ijo urip mau piye entek mundhur donga aku mau pas disawati watu ora ana meneh sing tak sebut mung Gusti Allah entuk elingku mung Gusti Allah mati iki kok wong becake tangane gede-gede kaya ngono ke nyawati watu ajar mati ki mripatku paling ora mletek lha mripatku kok ora mletek ngono piye wis aku ora eling apa-apa elingku mung Gusti Allah mung jenengan Gusti sing saged nyelametke kula iki kok pamane ana sing kena otakku barang mesti mati aku terus dikai cerita karo terus diterangno karo Mbak Ibrahim bin Adham oh ngono ya ngono kuwi menanti iso ngono kuwi kowe iso kaya aku akhirnya dipraktekno tenan ndungone kaya ngono kuwi ora ana meneh sing iso ngabulno kecuali Gusti Allah ora ana meneh sing iso nulungi kecuali Gusti Allah ora ana sing kuwasa kecuali Gusti Allah aku ora iso apa-apa posisine pas kaya kepepet ngene iki dibikin ketapet kaya ngene iki maka ketika itulah nimbo jadi emas nyekeliwat jadi emas tapi gak doyan duit pisan mereka apa wis kenal Gusti Allah nek doyan duit ora bakal dadi ngono carane karena hatinya sudah terfokus hanya pada Allah lah sampai ini diwarai nih gede kita bikin aku kepingin kaya ngono ki posisi awakmu apa
pepet-pepetno dalam posisi kepepet. Niki diteruskan apa terus? Napa sampun? Sampun medal? Nggih, pun ngoten mawon. Niki ngaji. Pun? Oh, pun kepepet nggih, pun. Matur nuwun namun semanten atur kula nyuwun pangapunten menawi kula suka gojlok. Panjang pengajian sistem sarang ini orang gojlok gatel. Maneh sampeyan ngaji. Kula nang ngaji, kalau ngaji ni Gus Ba, mangke paling ora nadane meh mirip. Mergo keluaran sarang. Keluaran sarang ku orang gojlok ora? Ora marah bahasane. Nyuwun ngapunten ora kok karena saya napa sentimen sama seseorang mboten karena hanya untuk apa? Ramean saja. Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing pengen makna iso dipraktekno dungane. Ora 20 dan mepet-mepet.